Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dalam segala sesuatu. Allah mengasihi kita, Allah tetap memelihara kita, bahkan Allah tetap memperhatikan kita sebagai umat-umat yang dikasihi dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat ini satu hal yang saya mau bagikan bagi kita semua, satu renungan dari kebenaran firman Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, tetap segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Karena apapun yang ada di dalam firman yang dikatakan oleh Tuhan dan yang Dia lakukan dalam menggenapi firman, bahkan apapun yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dunia ini, dalam segala sesuatunya kita harus belajar tetap setuju dan tetap percaya dengan apa yang Tuhan lakukan dan izinkan. Itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oke. Pada saat ini saya membagikan satu renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Puji Tuhan. Di sini Yesus bertanya kepada murid-murid, dan ketika Yesus bersama dengan mereka, Yesus bertanya kepada murid-murid, "Kata orang, siapakah aku ini?" Murid-murid menjawab, karena banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu dari para nabi, adalah orang yang hebat karena Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Yesus melakukan mujizat, banyak orang yang sakit disembuhkan, bahkan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati pun Yesus bisa bangkitkan. Itulah luar biasanya Yesus. Tetapi saat itu ketika mereka menyampaikan apa yang menurut orang lain siapakah itu Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-murid secara khusus. Murid-murid yang selalu berjalan bersama dengan Dia, yang mengasihi Dia. Dia bertanya, "Katamu, siapakah aku ini?" Makanya di sini Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saya mau sampaikan bagi kita semua, siapakah Yesus bagi kita? Di sini Allah mengatakan, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Pengenalan kita akan Allah, siapa Yesus bagi kita, sangat menentukan bagaimana kesiapan kita untuk mengiring Tuhan. Sebab itu pada saat ini apapun yang terjadi, gejolak-gejolak yang terjadi di dunia ini, saya percaya ketika Yesus itu menjadi Allah dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kecewa dan meninggalkan Yesus. Sebab itu ketika Yesus menjadi Tuhan, kita mengakui Dia, Yesus itu adalah Tuhan dan Raja kita. Berarti kita mengakui Dia adalah Allah, Allah yang berdaulat. Apapun yang Dia lakukan, apapun yang Dia izinkan, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada dalam kendali Allah. Bahkan dalam kitab Kisah Rasul menjelaskan, menyampaikan bahwa sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, yang di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain daripada nama Yesus. Jadi ketika Dia menjadi Tuhan di dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kondisi, keadaan, tidak akan menggoyahkan kita, keyakinan kita, pengharapan kita, kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Tetapi semua yang terjadi akan membuktikan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, dan Allah kita Allah yang sangat mengasihi kita. Di dalam segala peristiwa dan kejadian, Tuhan tetap mengendalikan hidup kita. Allah itu berdaulat dan Allah itu bertanggung jawab dengan segala sesuatunya. Kalau di dalam kitab Lukas mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Dan di ayat
Di sini di Matius pasal 16 di ayat yang ke-19 Yesus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di ayat 18 sebelumnya dikatakan, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Orang yang kenal Yesus dengan benar tidak akan gentar dengan peristiwa kejadian apapun, bahkan tidak akan gentar dengan maut. Jadi ketika kita masih punya alasan, punya ilah-ilah lain dalam hidup kita, itu yang membuat kita susah, khawatir, dan ragu, bahkan membuat kita takut dengan peristiwa kejadian bahkan maut. Tetapi ketika Yesus menjadi Tuhan, menjadi Allah, saya percaya kita tidak akan tergoyahkan, bahkan maut pun tidak akan membuat kita gentar, karena kita kenal siapa Allah kita, kita kenal siapa Bapa kita. Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah yang berkuasa dalam segala sesuatu. Dia sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya Yesus tetap mengasihi kita dan akan tetap mengasihi kita dan beserta kita, dan kuasa kemuliaannya akan membawa kita kepada penggenapan segala firman janji Allah di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hidup kami, buat segala sesuatunya, bahwa kami percaya Tuhan, kehidupan kami ada dalam naungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Segala sesuatu peristiwa yang terjadi, Tuhan, Engkau yang memperhatikan kami adalah biji mata Tuhan, dan Engkau yang pelihara umat-umat-Mu, damai sejahtera bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ampuni kami dari kelemahan, keterbatasan kami, kebimbangan dan keraguan kami. Ajar kami, berikan kami iman yang teguh, berikan kami karunia untuk tetap bisa memandang Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, karena Allah yang kami kenal, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang berdaulat, adalah Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami, bahkan dalam segala sesuatu peristiwa yang terjadi saat-saat ini. Tuhan beserta kami. Tuhan berikan kami damai sejahtera, Tuhan berikan kami sukacita. Terpujilah Allah kami kekal buat selama-lamanya, dan kami umat-umat Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Allah yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan, kuatkan semua umat-umat-Mu, kuatkan semua gereja-Mu untuk tetap teguh di dalam Tuhan, berdiri di dalam Tuhan. Bahkan bangsa kami, pemerintahan, semua yang bekerja melayani bangsa ini Tuhan urapi, Tuhan pakai, beri hikmat, terlebih apa yang mereka kerjakan Tuhan ada dalam pimpinan Tuhan. Semua orang yang saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan buat itu semua baik, dan semua yang Tuhan lakukan itu mendatangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan nama Tuhan dimasyhurkan di atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa, naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.